Pemirsa, kapal cepat yang membawa rombongan paslon gubernur dan wakil gubernur Maluku Utara nomor urut 4 terbakar. 6 orang meninggal dunia akibat kejadian ini, termasuk calon gubernur Maluku Utara, Benny Laos. Speedboat milik calon gubernur Maluku Utara nomor urut 4, Benny Laos, terbakar hebat di Pelabuhan Bobong, Kecamatan Taliabu Barat, Pulau Taliabu, Maluku Utara. Dari informasi, kejadian kebakaran ini bermula ketika Benny Laos dan rombongan kampanye berjumlah sekitar 72 orang sedang berada dalam speedboat yang bersandar di dermaga Pelabuhan Bobong. Speedboat itu kemudian miring lalu tenggelam yang diikuti kepulan asap hitam dan juga kobaran api yang besar. Saat nyala api yang tidak terkendali itu mulai membesar, semua penumpang yang ada dalam kapal, termasuk Benny Laos dan istrinya, dan juga calon Bupati Kepulauan Sula, Hendrata Tes, dan juga anggota DPRD Maluku Utara, Esther Tanti, panik untuk menyelamatkan diri ke tepi pantai, yang kemudian dikerumuni oleh warga dan juga petugas. Kobaran api tidak mampu dipadamkan hingga terus membakar speedboat sampai ludes. Dalam insiden ini, 6 orang meninggal dunia, termasuk calon gubernur nomor urut 4 Maluku Utara, Benny Laos. Dari data sementara, selain Benny Laos, korban lain atas nama Esther Tantri yang merupakan anggota DPRD Maluku Utara dari Partai Demokrat, kemudian Mubin Awahid yang merupakan Ketua Dewan Pimpinan Wilayah atau DPW P3 Maluku Utara, anggota Polres Sula, Hamdani Muabonabot, dan 2 orang penumpang lainnya yaitu Nasrun dan Mahsudi Ode Muisi. Sementara itu, Cawagup Sabri Sahe dilaporkan mengalami luka serius dan tengah menjalani pemeriksaan intensif. Dari Ternate, Maluku Utara, Ismail Sangaji Ainus melaporkan. Calon gubernur Maluku Utara Benny Laos menghembuskan nafas terakhir pada pukul 17.30 waktu Indonesia Timur di Rumah Sakit Bobong usai mendapatkan penanganan tim medis. Hasil penyelidikan sementara, polisi menyebut penyebab kebakaran kapal murni akibat kelalaian saat mengisi bahan bakar. Basarnas memastikan semua penumpang sekaligus korban kebakaran kapal cepat yang mengangkut rombongan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Maluku Utara Benny Laos Sabrin Sahe sudah dalam penanganan tim medis. Kapal cepat Bela 72 sebelumnya dilaporkan meledak dan terbakar saat sedang mengisi BBM di Pelabuhan Regional Bobong, Pulau Taliabu. Berdasarkan informasi Basarnas, sementara jumlah penumpang kapal cepat sekitar 40 orang. Para penumpang tersebut terdiri dari paslon gubernur dan wagub Maluku Utara nomor urut 4, Benny Laos Sabrin Sahe, sejumlah tim sukses dari partai pendukung, mantan pejabat, termasuk kru kapal dan petugas kepolisian yang mengawal pasangan calon gubernur. 6 orang dikabarkan meninggal dalam peristiwa ini, termasuk diantaranya calon gubernur Maluku Utara Benny Laos. Kronologis kejadian itu, ini kelalaian ya pada saat pengisian BBM. Berarti cuma murni kelalaian? Kelalaian pengisian BBM. Maksudnya kelalaian BBM itu percikan dari api atau seperti apa? Kelalaian pada saat pengisian itu percikan. Percikan api? Percikan api. Sementara untuk korban luka bakar, ringan dan sedang telah menjalani perawatan di RSUD dan Puskesmas Kabupaten Pulau Taliabu. Meski terkendala cuaca dan jarak yang cukup jauh, proses penanganan korban dan penyelidikan kebakaran tetap dilakukan sesuai SOP. Dari Ternate, Maluku Utara, Ismail Sangaji, Ainus melaporkan. Kapal cepat Bela 72 yang membawa calon gubernur Maluku Utara Benny Laos beserta rombongan dilaporkan meledak di Pelabuhan Regional Bobong, Pulau Taliabu, Maluku Utara. Insiden ini menelan korban luka dan juga jiwa. 6 orang dikabarkan tewas dalam kebakaran kapal cepat yang ditumpangi rombongan calon gubernur dan calon wakil gubernur Maluku Utara, Benny Laos Sabrin Sahe. Berdasarkan informasi tim SAR Ternate di lapangan, insiden terjadi pada Sabtu sekitar pukul 14.05 WIT di dermaga Pelabuhan Regional Bobong, Desa Bobong, Pulau Taliabu, Maluku Utara. Kebakaran baru bisa diatasi setelah 2 unit mobil pemadam kebakaran Pulau Taliabu dikerahkan ke lokasi dan sebagian dari kapal telah tenggelam ke dasar pelabuhan. Sebelum ledakan terjadi, Wakapolres Pulau Taliabu bersama Kasidokes sempat merapat ke kapal cepat untuk mengecek aktivitas paslon dan mengingatkan untuk berhati-hati saat pengisian BBM. Ibu Sherly, kondisi Ibu Sherly. Itulah kondisi Ibu Sherly.
istri Beni Laos yang akan dibawa ke rumah sakit. Kami doakan semoga. Ini karena saat pengisian BBM kapal cepat, kondisi mesin kapal, kompor listrik, AC dan genset dalam keadaan menyala. Saat ledakan terjadi, paslon beserta rombongan telah naik dan berada di dalam kapal cepat yang saat itu tengah mengisi BBM. Dugaan sementara kapal meledak akibat adanya percikan api. Dari Ternate, Maluku Utara, Ismail Sangaji, iNews melaporkan. Jenazah calon Gubernur Maluku Utara Beni Laos rencananya akan dimakamkan di Jakarta. Karangan bunga duka cita mulai memenuhi halaman depan rumah almarhum Beni Laos di kawasan Menteng, Jakarta Pusat pada Minggu. Jenazah Beni diperkirakan tiba di rumah duka pukul 5 sore dan dilanjutkan pelaksanaan ibadah pukul 8 malam. Beni Laos merupakan salah satu korban terbakar speedboat miliknya di Pelabuhan Bobong, Pulau Taliabu, Maluku Utara, Sabtu kemarin. Jenazah Beni sebelumnya dibawa dari Pulau Taliabu menuju Lubuk Banggai, Sulawesi Tengah sebelum diterbangkan ke Jakarta. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. 3 gembong narkoba jaringan Bandar Narkoba Helen dari Jambi tiba di Barreskrim Polri Jakarta Sabtu malam. Ketiganya dibawa untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari Mabes Polri. Ini surat perintah kita, ini surat DPO-nya, ini surat penangkapannya. Ada DPO gimana? 3 anggota jaringan Bandar Narkoba Helen asal Jambi, yakni T, A, dan F, digiring petugas ke gedung Korps Bayangkara. Ketiganya bungkam dan dikawal ketat para petugas. Rencananya, T, A, dan F langsung diperiksa intensif. Sebelumnya 3 kaki tangan jaringan Bandar Narkoba Helen itu, yakni T, A, dan F, diterbangkan dari Jambi menggunakan pesawat GA135 pada pukul 17.45 Sabtu sore. T, A, dan F jadi perhatian pengunjung dan penumpang pesawat di Bandara Sultan Tahaha Jambi. Kabid Humas Polda Jambi Kombes Pol Mulia Priyanto menyebut T, A, dan F merupakan bandar narkoba di mana T dan A masih bersaudara dengan Bandar Narkoba Helen yang tertangkap di Jakarta. Direktorat Tindak Pidana Narkoba Barreskrim Polri dengan Ditres Narkoba Polda Jambi, tim gabungan tersebut telah mengamankan kembali 3 orang yang merupakan bagian dari kelompok yang sudah diamankan kemarin, ya, dengan inisial T, A, dan M, ya, T, A, dan M. Semuanya diamankan di Jambi, dibawa ke Jakarta, ke Barreskrim Polri untuk dilakukan pemeriksaan. Sejauh ini tim gabungan telah menangkap total 9 orang yang merupakan sindikat narkoba jaringan Helen. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini terkait jaringan gembong narkoba Helen dari Jambi yang diamankan Barreskrim Mabes Polri, kita sudah terhubung dengan Dilami Aulia. Selamat siang, Dilami, bagaimana perkembangan kasus narkoba Helen saat ini? Ya, selamat siang Reza dan juga pemirsa. 3 gembong narkoba jaringan Helen, Ratu Narkoba Jambi, memang sudah berada di Barreskrim Polri sejak kemarin malam. 3 orang ini memang diterbangkan dari Bandara Sultan Taha Jambi pada pukul 17.55 waktu Indonesia Barat melalui pesawat GA135 dan kemudian tiba di Bandara Soekarno-Hatta tepatnya pukul 18.55 waktu Indonesia Barat dan langsung dibawa ke Barreskrim Mabes Polri ini sekitar dan sampai pukul 20.30 waktu Indonesia Barat begitu ya. Kemudian memang pihak dari gabungan
Barreskrim Polri dan juga Polda Jambi ini melakukan proses investigasi dan juga pemeriksaan lebih lanjut kepada 3 gembong narkoba ini. Dan untuk hari ini memang kami belum mendapatkan update terkini karena untuk rilis kepada awak media ini akan disampaikan pada hari Rabu 16 Oktober 2024 jika semua saksi dan juga bukti-bukti ini telah rampung didapatkan begitu, Reza. Kemudian jika kita melihat kilas balik dari kasus Helen Ratu Narkoba ini, memang sebelumnya dilakukan penggerbekan begitu ya pada 22 Juli 2023 lalu oleh sejumlah masyarakat yang berada di RT 5 Payo Sigadung, Kelurahan Rawasari, Kota Jambi, di mana para masyarakat ini memang sudah geram akan atau curiga dengan salah satu rumah begitu ya yang terindikasi sebagai sarang narkotika. Kemudian juga dari penggerbekan ini memang sempat viral di media sosial dan didapatkan ada temuan alat penghisap narkoba dan juga sejumlah uang tunai lebih dari 20 juta rupiah. Dan dari sinilah pihak dari Polda Jambi kemudian melakukan investigasi lebih lanjut sehingga pada tanggal 9 Oktober 2024 tim gabungan dari Barreskrim Polri dan juga Polda Jambi ini menangkap atau meringkus Helen, sang ratu narkoba Jambi, dan juga Didin, yakni rekannya di Jakarta. Setelahnya pada 10 Oktober 2024 kemudian juga ditangkap 4 orang lainnya, yakni merupakan kaki tangan Helen, sang ratu narkoba Jambi, jadi ada inisial C, CH, Y, dan juga A. Kemudian di tanggal 11 Oktober 2024, yakni ditangkap kembali 3 orang pelaku yang T merupakan kakak dari Helen, A merupakan adik dari Helen, dan juga seorang pria berinisial M, sehingga total ada 9 orang begitu ya dari pelaku narkotika atau narkoba ini yang dilakukan pemeriksaan dan juga sekarang sedang dilakukan pemeriksaan atau investigasi di Barreskrim Mabes Polri. Dan untuk nantinya rilis resmi ini akan dikemukakan pada hari Rabu 16 Oktober 2024. Reza dan juga pemirsa, kami juga ini masih melakukan update terkini terkait dengan apakah nantinya apa saja sejumlah bukti-bukti yang memang didapatkan dan hukuman bagi para pelaku narkotika di Jambi ini. Reza. Ya baik, terima kasih informasinya Dilami Aulia melaporkan dari Barreskrim Mabes Polri Jakarta. Selamat siang dan selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Kuasa hukum para terpidana dan juga mantan terpidana dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki, Titin Prialianti, diperiksa Mabes Polri guna dimintai keterangan atas pelaporan dugaan penganiayaan dan rekayasa kasus oleh Ibtu Rudiana. Dari pemeriksaan yang dilakukan kuasa hukum menunjukkan beberapa bukti adanya tindakan kekerasan dan rekayasa kasus di tahun 2016 lalu. Kasus pembunuhan Vina dan Eki yang hasil sidang peninjauan kembali para terpidana tinggal menunggu keputusan dari Mahkamah Agung kini mulai memasuki babak baru. Yang teranyar, kuasa hukum para terpidana menjalani pemeriksaan dari Barreskrim Polri guna dimintai keterangan atas dugaan penganiayaan dan rekayasa kasus yang dilakukan Ibtu Rudiana pada kasus pembunuhan Vina dan Eki 2016 silam. Dalam pemeriksaan yang digelar Rabu lalu, kuasa hukum membeberkan sejumlah bukti adanya penganiayaan, antara lain foto-foto terpidana yang dalam kondisi penuh luka di bagian muka dan badan. Selain itu, Barreskrim juga memeriksa sejumlah saksi lain. Dalam keterangan yang disampaikan di hadapan penyidik, kuasa hukum menyampaikan 5 pasal yang menjadi dasar untuk melaporkan Ibtu Rudiana. Pelaporan yang dimaksud adalah adanya dugaan yang dilakukan oleh terlapor Bapak Rudiana mengenai beberapa pasal, diantaranya 422, yaitu pegawai negeri yang memakai orang lain untuk diminta keterangannya dengan cara penyiksaan. Begitulah sederhananya supaya mudah dipahami. Kemudian juga 351 mengenai penganiayaan yang dilakukan diduga oleh Bapak Rudiana terhadap ke-7 terpidana. Kemudian juga mengenai
perampasan kebebasan pasal 333 yang diduga dilakukan oleh Bapak Rudiana. Kemudian juga perbuatan tidak menyenangkan pasal 335, kemudian juga 242 memberikan keterangan di bawah sumpah yang sebenarnya itu merupakan sumpah palsu. Sementara itu, usai menjalani serangkaian sidang peninjauan kembali atau PK, ketujuh terpidana dan mantan terpidana zakat total hingga saat ini masih menunggu keputusan dari Mahkamah Agung. Mereka berharap agar PK dapat dikabulkan sehingga ketujuh terpidana dapat bebas. Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahudin iNews melaporkan. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Siang. Pemirsa, jenazah calon Gubernur Maluku Utara, Benny Laos, rencananya akan dimakamkan di Jakarta. Karangan bunga duka cita mulai memenuhi halaman depan rumah almarhum Benny Laos di kawasan Menteng, Jakarta Pusat pada Minggu. Jenazah Benny diperkirakan tiba di rumah duka pukul 5 sore dan dilanjutkan pelaksanaan ibadah pukul 8 malam. Benny Laos merupakan salah satu korban terbakar speedboat miliknya di Pelabuhan Bobong, Pulau Taliabu, Maluku Utara, Sabtu kemarin. Jenazah Benny sebelumnya dibawa dari Pulau Taliabu menuju Luwuk Banggai, Sulawesi Tengah sebelum diterbangkan ke Jakarta. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini, insiden yang menimpa calon Gubernur Maluku Utara Benny Laos, ada rekan Nata Arman di rumah duka di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Selamat siang, Nata, bagaimana suasana rumah duka saat ini? Baik, selamat siang Reza dan juga pemirsa. Beginilah suasana di rumah pribadi dari almarhum Benny Laos yang meninggal dunia atas insiden yang kemarin. Di belakang saya sudah terlihat jelas banyak sudah mulai berdatangan dari karangan-karangan bunga, baik itu dari kerabat, kemudian dari pihak dari partai politik pengusung Partai Demokrat, kemudian juga ada dari Agus Harimurti Yudhoyono dan juga beberapa kerabat lainnya. Kemudian dapat kami sampaikan juga berdasarkan informasi yang kami peroleh baru saja tadi bahwa untuk almarhum memang terkonfirmasi akan kembali ke Jakarta pada hari ini, namun untuk waktunya kami belum mengetahui secara pasti karena belum ada pihak keluarga yang mengkonfirmasi, karena di dalam rumah pribadi hanya saja ada penjaga-penjaga yang berkoordinasi dengan pihak keluarga di sana, dan pihak keluarga juga belum bisa memastikan estimasi tibanya di Jakarta pada pukul berapa. Namun berdasarkan informasi yang kami peroleh baru 1 jam yang lalu bahwa saat ini dari pihak yang ada di sana sudah melakukan perjalanan dari Taliabu ke Luwuk Banggai dengan menggunakan speedboat, kemudian dilanjutkan dari Sulawesi Tengah, Luwuk Banggai menuju ke Jakarta dengan menggunakan pesawat dan nantinya akan tiba di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Tapi kami belum ketahui secara pasti kapankah, pada pukul berapa almarhum tiba di Jakarta lalu langsung dibawa ke rumah duka. Dan untuk rumah duka sendiri ini bukan dibawa ke rumah pribadi yang tempat saya melaporkan saat ini di kawasan Menteng, melainkan dibawa ke rumah duka krematorium Sentosa unit CDEFG dengan estimasi pukul 17.00 waktu Indonesia Barat atau pukul 5 sore nanti. Kemudian ini juga masih dalam bentuk estimasi, jadi kami pun masih terus mengupdate atau menunggu informasi lebih lanjut dari pihak penjaga yang berkoordinasi secara langsung dengan pihak keluarga yang ada di sana. Kemudian sebelumnya terkait dengan kronologis kejadian dari kebakarnya kapal ketika sedang mengisi bahan bakar kemarin pada pukul 2 siang. Ini sebelumnya berdasarkan informasi yang kami peroleh juga dari berbagai sumber, ini mengatakan bahwa sebelumnya sudah diingatkan oleh pihak polisian apabila pengisian bahan bakar tidak boleh sambil menghidupkan berbagai komponen seperti AC, kemudian alat-alat elektronik lainnya. Namun sangat disayangkan ternyata tidak selang lama kemudian terjadilah ledakan yang menyebabkan sebanyak 6 orang meninggal dunia dan juga sebanyak 27 orang mengalami, maksud kami 27 orang selamat termasuk dari 10 orang yang mengalami luka, namun sudah dilakukan perawatan intensif lebih lanjut. Kemudian ada pun data korban meninggal dunia yakni Benny Laos, yakni calon gubernur Maluku Utara dengan usianya yang ke-52 tahun. Kemudian ada Esther Tantri, anggota DPRD Provinsi Maluku Utara. Kemudian ada anggota Polri selaku pengawal calon Bupati Kepulauan Sula.
kemudian ada juga Mubin Abdul Wahid yang juga ketua DPW dari Partai P3 Provinsi Maluku Utara, kemudian ada PNS dari pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula. Ada 2 orang yakni Nasrun Mahsudin Ode Muisi. Kemudian sebelumnya selama masa hidupnya almarhum dari Benny Laos ini turut aktif di sejumlah organisasi, kemudian juga aktif di partai politik, dan juga menuliskan biografinya dalam bukunya yang ditulis oleh beliau, bagaimana perjalanan hidup beliau semasa remaja sampai dengan sempat putus sekolah, kemudian kembali melanjutkan pendidikan dengan menggunakan paket C dan mendaftar universitas, sehingga menjalankan berbagai bisnis sehingga sukses seperti saat ini. Namun takdir berkata lain, sehingga almarhum dalam kejadian kemarin meninggal dunia. Kita doakan secara bersama, semoga amal ibadah almarhum selama hidupnya bisa diterima Yang Maha Kuasa. Sementara saya kembalikan pada Anda di studio. Reza. Ya, terima kasih informasinya. Nyata Arman melaporkan langsung dari Menteng, Jakarta Pusat. Selamat siang dan selamat bertugas kembali. Pemirsa, Benny Laos adalah calon gubernur Maluku Utara yang sebelumnya pernah menjabat sebagai Bupati Pulau Morotai. Benny juga dikenal sebagai pengusaha dan masuk dalam daftar kepala daerah terkaya di Indonesia. Ke sini, Makian secara utuh saya tidak pernah, walaupun PT saya dari Makian, Moti, saya... Benny Laos, pria kelahiran Ternate, Maluku Utara ini, adalah calon gubernur Maluku Utara nomor urut 4 di Pilkada 2024. Ia berpasangan dengan Sabrin Sehe yang diusung 7 partai politik, yakni P3, Partai Demokrat, PKB, PAN, Gelora, PSI, dan Partai. Sebelum berkontestasi di Pilgub Maluku Utara, pria berusia 52 tahun ini pernah menjabat sebagai Bupati Pulau Morotai periode 2017-2022. Benny Laos juga dikenal sebagai pengusaha dan masuk ke dalam daftar kepala daerah terkaya di Indonesia. Benny Laos mengembuskan nafas terakhirnya saat hendak berkampanye di Pulau Taliabu, Ternate, Sabtu 12 Oktober 2024. Speedboat yang membawa Benny serta rombongan meledak dan terbakar. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Seminggu jelang pelantikan sebagai presiden terpilih, Prabowo Subianto bertemu dengan sejumlah petinggi partai politik yang berseberangan pada Pilpres 2024 lalu. Prabowo juga bertemu empat mata dengan Presiden Joko Widodo. Prabowo menyambut kedatangan elit Partai Keadilan Sejahtera di kediamannya di Jalan Kertanegara, Jakarta, Jumat sore. Prabowo menyebut momen ini sebagai tekad untuk bekerja sama usai Pilpres 2024. Sehari sebelumnya, Prabowo juga menghadiri acara pembukaan Rakornas Legislatif Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Prabowo menegaskan jika saling rangkul dan bisa diajak bicara adalah tradisi politik yang mesti dirawat. Rabu malam, Presiden Joko Widodo dan Prabowo terlihat menyantap makan malam bersama di kawasan Senayan, Jakarta Pusat. Pertemuan informal tersebut dilakukan untuk memastikan proses transisi pemerintahan berjalan baik dan juga lancar. Dari pihak istana maupun Gerindra tidak menampik maupun membenarkan terkait ada atau tidaknya pembicaraan soal kabinet di pemerintahan Prabowo mendatang. Guna mengamankan jalannya pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka, Polri menggelar gladi bersih apel gelar pasukan di Makobrimob Kelapa II, Depok, Jawa Barat. Gladi bersih juga melibatkan Polwan, Taruna Akademi Kepolisian, dan mahasiswa perguruan tinggi ilmu kepolisian. Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan 20 Oktober mendatang di Kompleks Parlemen, Jakarta. Pemirsa, Presiden terpilih Prabowo Subianto menjelaskan
koalisi partai pendukungnya telah mengajukan sejumlah nama calon menteri dan tengah dipelajari. Proses pemantauan sejumlah menteri yang akan masuk dalam kabinetnya juga sudah berjalan lama. Tentunya kita berkoalisi, koalisi itu pimpinan-pimpinan partai mengajukan nama-nama, kita pelajari, riwayat hidup, latar belakang, dan saya harus akui yang diajukan banyak sekali yang sangat bagus, sangat capable, dan juga sebagian kita sudah pantau lama. Yang saya katakan kan saya sudah bagian daripada kabinet Indonesia Maju dan saya sudah bekerja sama dengan beberapa menteri dan memang menteri-menteri yang saya lihat banyak yang memang capable, banyak yang profesional. Jadi sebetulnya proses pemantauan itu sudah berjalan lama, kita sudah sering diskusi. Jadi ada tahap-tahap yang kita tidak di depan media, tapi sudah dilaksanakan. Saya kira demikian ya. Jelang pelantikannya bersama Presiden terpilih, Wakil Presiden terpilih Gibran Rakebuming Raka menyatakan nama-nama yang akan mengisi kabinet sudah hampir 100%. Namun keputusannya nanti ada pada Prabowo Subianto. Gibran mengklaim ikut terlibat dalam penyusunan kabinet dan nama menteri. Ia juga mengaku Presiden Joko Widodo memberikan masukan kepada Prabowo Subianto. Ia memastikan Presiden terpilih Prabowo Subianto telah hampir 100% memilih orang-orang terbaik di posisi mereka masing-masing di kabinet. Namun keputusan akhir tetap dari Prabowo. Satu lagi tenang. Nanti. Kan tinggal 9 hari. Keputusannya di Pak Presiden terpilih, personil-personilnya dan lain-lainnya. Tapi udah dari Pak Presiden terpilih sudah ini hampir 100%. Beliau sudah memilih orang-orang terbaik di posisi-posisinya masing-masing. Nanti tunggu minggu depan ya. Presiden Jokowi bernostalgia ke sekolah masa kecilnya di SDN Tirtoyoso 111 Solo. Di tempat ini, Presiden menyempatkan berbagi sembako dan amplop dengan warga setempat. Menjelang akhir masa jabatannya, Presiden Joko Widodo mengunjungi sekolah masa kecilnya di SDN Tirtoyoso 111 Solo Sabtu pagi. Kedatangan Presiden Jokowi disambut antusias oleh para guru, siswa, dan tak terkecuali warga sekitar sekolah. Pada kesempatan tersebut, Jokowi sempat menengok ke dalam kelas sewaktu dirinya belajar di sekolah ini. Tak berapa lama, Presiden meninggalkan sekolah dan menghampiri warga yang menunggu di sekitar kawasan sekolah. Presiden nampak membagikan amplop dan paket sembako langsung kepada warga. Salah satu warga Solo yang mendapat sembako mengaku senang dan segera akan dimanfaatkan. Pak Jokowi. Senang lah. Senang ya? Ya senang Pak Jokowi kesini. Pak Jokowi sukses selalu. Usai mengunjungi SDN Tirtoyoso 111 Solo, Presiden Joko Widodo melanjutkan kunjungannya ke SMPN 1 Solo dan SMAN 6 Solo yang juga merupakan sekolahnya dulu. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Calon Wakil Gubernur Jakarta nomor urut 1, Suswono, menyempatkan diri untuk makan siang di salah satu UMKM lokal kuliner bakso di Rawamangun, Jakarta Timur. Suswono menyebut bahwa Ridwan dan Suswono telah menyiapkan program kerja berupa kredit tanpa bunga bagi pelaku UMKM di Jakarta. Suswono juga menyempatkan untuk menyapa sejumlah pengunjung. Selain untuk makan siang, Suswono menyebut kunjungannya ini sekaligus untuk melihat masalah terkait UMKM di Jakarta. Suswono menegaskan pasangan Ridho telah menyiapkan sejumlah program kerja untuk mendukung UMKM. Salah satunya adalah program ketupat atau kredit tanpa bunga akses cepat yang memprioritaskan UMKM untuk mendapatkan kredit dana hingga 10 juta rupiah tanpa bunga.
Tim pemenangan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta, Ridwan Kamil Suswono, menggelar nonton bareng laga Timnas Indonesia versus Bahrain. Nobar digelar di beberapa titik wilayah Jakarta dan berpusat di halaman kantor DPD Partai Golkar Jakarta. Dalam rangka memfasilitasi euforia pendukung Timnas Indonesia dalam laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Tim pemenangan Ridwan Kamil Suswono menggelar nonton bareng yang bisa disaksikan oleh masyarakat Jakarta. Nobar digelar di beberapa titik kota dan berpusat di halaman depan kantor DPD Partai Golkar Jakarta. Baik supporter Timnas maupun masyarakat sekitar yang turut serta tampak antusias dan menikmati jalannya pertandingan. Acara nobar ini murni inisiatif dari para pendukung untuk memfasilitasi semangat warga Jakarta yang animonya lagi tinggi-tingginya atau semangatnya lagi tinggi-tingginya mendukung timnas kita. Euforia penonton pun sempat meningkat saat Timnas Indonesia berhasil mencetak gol ke gawang Bahrain dan sempat memimpin dengan skor 2-1. Timnas Garuda belum bisa merebut poin kemenangan setelah Bahrain berhasil membobol gawang Indonesia di penghujung laga dan menyamakan skor menjadi 2-2. Dari Jakarta, Hamzah Hasibuan, Indra Purnama, Aikus melaporkan. Sementara itu pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung dan Rano Karno melanjutkan kampanyenya dengan menyapa 3.000 relawan dan simpatisan mereka di Indoor Velodrome Jakarta Timur. Di hadapan pendukungnya, Pramrano menyampaikan jika pasangan nomor urut 3 ini yakin menang dalam satu putaran. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta, Pramono Anung dan Rano Karno, disambut meriah oleh ribuan pendukung yang telah menunggunya di Indoor Velodrome Jakarta Timur. Keduanya hadir dalam acara yang bertajuk Town Hall Meeting Jakarta Menyala yang digelar simpatisan Pramrano. Dalam acara itu, turut hadir pula komedian Lis Hartono atau Cak Lontong yang merupakan ketua tim pemenangan pasangan nomor urut 3. Dalam acara tersebut, pasangan Pramrano mengaku yakin memenangkan Pilgub Jakarta dalam satu putaran, sambil menyampaikan sejumlah janji kampanye yang akan direalisasikannya jika menang dalam Pilgub Jakarta nanti. Sejumlah program akan dicanangkan untuk Jakarta, di antaranya mempermudah akses untuk melamar kerja hanya dengan ijazah SD, penyamarataan layanan sekolah gratis, serta menaikkan insentif RT dan RW menjadi 2 kali lipat dari sebelumnya. Tapi sekarang banyak yang bergerak sendiri dan itu menurut saya menjadi kekuatan yang tidak pernah saya sangka sebelumnya. Bahkan semalam di beberapa tempat termasuk di keluarga saya didatengin oleh orang yang kemudian memasang leaflet, pamflet yang nggak ada hubungannya sama tim ses, gambarnya juga beda banget. Kan saya tahu. Sehingga dengan demikian inilah yang menjadi hal yang saya pikir ini sangat positif bagi saya pribadi, bagi Bang Dul, bagi tim ses yang dikoordinasikan, dikomandoi oleh Cak Lontong ya. Keduanya mengaku tidak muluk-muluk untuk menciptakan program yang terpenting dapat dirasakan manfaatnya oleh kalangan menengah ke bawah warga Jakarta. Dari Jakarta, Moharlin, Rizky Solehun, Ayus, melapor. Calon Wakil Gubernur Jakarta nomor urut 2, Kunwardana Abioto, menemui rekan sejawatnya dan para alumni SMP 60 Jakarta di kawasan Petojo, Jakarta Pusat. Selain itu, Kun juga berdialog dan menampung aspirasi warga Cengkareng, Jakarta Barat. Kunwardana Abioto berkampanye dengan menemui rekan sejawat dan para alumni SMP 60 Jakarta di kawasan Petojo, Jakarta Pusat. Dalam kesempatan ini, Kunwardana menyampaikan visi misi dan program unggulannya bersama pasangannya Dharma Pangrekun. Selain itu, Kunwardana menyerap berbagai aspirasi yang disampaikan rekan-rekan alumni. Kunwardana menyebutkan pendidikan merupakan salah satu pilar meningkatkan sumber daya manusia. Di masa digital ini, dirinya bersama pasangannya Dharma Pangrekun akan menyediakan internet gratis bagi warga untuk mensejahterakan warga dan mengurangi kesenjangan sosial.
Ya, tadi kita sudah berinteraksi. Saya juga sudah menyampaikan program unggulan kami ya mengenai internet gratis untuk para warga, di mana hal ini tentunya bisa meningkatkan kesejahteraan bagi mereka. Selain itu, Kun Wardana juga berdialog dengan warga di Kelurahan Duri Kosambi, Jakarta Barat. Berdialog dengan emak-emak, Kun memaparkan pentingnya teknologi digital untuk menopang keuangan keluarga. Untuk itu, ia kembali berjanji menggratiskan jaringan internet jika menang. Dari Jakarta, Irfan Hardiansyah dan Rohlani Mawardi melaporkan. Jelang debat perdana Pilgub Jawa Timur, calon gubernur nomor urut 2, Hovifah Indar Parawansa, menyatakan telah siap. Debat ini menjadi momentum Hovifah untuk memaparkan capaian selama 5 tahun memimpin Jawa Timur. Calon Gubernur Jawa Timur nomor urut 2 Hovifah Indar Parawansa mengaku siap menghadapi debat perdana yang akan digelar pada 18 Oktober 2024 mendatang. Pernyataan tersebut disampaikan Hovifah saat melakukan kampanye di Pasar Tradisional Pabean, Kota Surabaya, Jawa Timur. Sebagai paslon petahana, Hovifah meyakini bahwa debat kali ini menjadi momentum yang pas dalam memaparkan capaian 5 tahun memimpin Jawa Timur serta visi misi ke depan maupun capaian keberhasilan yang telah dilakukan di periode pertama. Apalagi menurutnya tema debat yang tentang kebutuhan dasar merupakan fokus programnya selama menjadi Gubernur Jawa Timur periode 2019 sampai 2024. Hovifah juga terus berkoordinasi dengan wakilnya Emil Elistianto Dardak untuk memaksimalkan penampilan saat debat pada 18 Oktober mendatang sehingga semua programnya bisa disampaikan ke masyarakat. Insya Allah ini tanggal 18 malam debat pertama, materinya pendidikan, kesehatan, kependidikan, dan kedaulatan pangan. Ini hal-hal yang insya Allah kita sangat fokus pada 5 tahun kami memimpin Jawa Timur pada tahun ini. Jadi kita konsep koordinasi bahwa kita tetap menjaga stamina kita prima secara kualitatif. Seperti diketahui, debat perdana pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur akan digelar oleh KPU Jawa Timur pada tanggal 18 Oktober mendatang. Debat perdana ini mengangkat tema kebutuhan dasar yang mencakup pendidikan, kesehatan, kependudukan, dan kedaulatan pangan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Syafei, iNews melaporkan. Kampanye terbuka calon gubernur Banten Andra Soni dan calon bupati Tangerang Maeshal Rashid digelar dalam satu panggung. Sejumlah artis ibu kota hadir memeriahkan kampanye yang digelar di lapangan Kemiri, Kabupaten Tangerang. Ribuan warga Kecamatan Kemiri, Kabupaten Tangerang memadati lapangan terbuka yang dijadikan sebagai lokasi kampanye terbuka calon gubernur Banten Andra Soni dan calon bupati Tangerang Maeshal Rashid. Kampanye tersebut turut dimeriahkan oleh sejumlah artis ibu kota seperti Raffi Ahmad, Inara, Selin, Marcel, Carly, Aziz Gagap, Ria Ricis, Reski Aditya, Tara Budiman, dan Citra Kirana. Hal ini membuat kampanye terbuka ini seperti temu kangen para artis dan fansnya. Di hadapan para pendukungnya, calon gubernur Banten Andra Soni menjanjikan bakal melakukan perbaikan ekonomi melalui peningkatan lapangan kerja dan pendidikan gratis bagi seluruh warga Banten. Hal serupa diungkapkan oleh calon bupati Tangerang Maeshal Rashid, di mana adanya ambulan setiap desa kelurahan dan pendidikan gratis di tingkat sekolah dasar serta layanan kesehatan gratis menjadi solusi bagi masyarakat Kabupaten Tangerang. Usai melakukan kampanye terbuka, calon bupati Tangerang Maeshal Rashid melanjutkan kegiatannya dengan mengunjungi sentra pembudidayaan ikan nila milik pesantren As-Salam Kemiri. Bukan saja menimba ilmu pengetahuan agama di pondok pesantren, tapi juga dari sisi ekonominya ada nilai-nilai khusus terkait dengan pengelolaan budidaya ikan. Jadi ini contoh yang positif, contoh yang baik. Mudah-mudahan ini bisa diikuti lagi oleh pondok pesantren lainnya, atau mungkin oleh masyarakat umum. Maeshal pun berjanji akan membantu permodalan bagi masyarakat Kabupaten Tangerang yang akan menjadi peternak ikan tawar apabila dirinya terpilih menjadi Bupati Tangerang. Dari Kabupaten Tangerang, Aimarani, iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Siang.
Pemirsa, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional mengakui sistem pendidikan nasional yang belum optimal menjadi tantangan untuk membangun sumber daya manusia yang unggul. Bappenas mendorong pembenahan sistem pendidikan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Pemerintah mengakui sistem pendidikan nasional belum optimal dalam menopang target Indonesia Emas 2045. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas meluncurkan peta jalan pendidikan Indonesia 2025 hingga 2045 sebagai bagian dari implementasi visi Indonesia Emas 2045. Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional dan juga Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menegaskan, peta jalan pendidikan merupakan komitmen pemerintah untuk memberikan acuan strategi setiap pemangku kepentingan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Sebab saat ini masih terdapat berbagai isu hambatan yang menyebabkan sistem pendidikan nasional tak optimal. Padahal Indonesia telah menerapkan sistem mandatori anggaran pendidikan yang mengalokasikan 20% dana APBN bagi sektor edukasi. Namun, sistem pendidikan yang masih perlu pembenahan membuat alokasi anggaran besar belum optimal. Untuk itu, Bappenas mendorong pembenahan sistem pendidikan seperti dengan mendorong universitas khusus riset yang dapat linier dengan kebutuhan pengembangan industri ke depannya. Kita juga tidak punya universitas-universitas yang kita relakan untuk menjadi pusat riset gitu. Dan bagaimana dia masuk di STEAM gitu. Itu nggak ada, kita ada bikin average aja. Padahal kan nggak apa-apa kita kedepankan satu langkah untuk satu universitas, kita tinggikan seranting, tapi dia punya tugas gitu. Suharso menambahkan bahwa pemerintah telah berupaya mengakselerasi partisipasi pendidikan berkualitas dan berkeadilan dengan mendorong percepatan wajib belajar 13 tahun, 1 tahun pendidikan prasekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah, serta efektivitas pengalokasian dan pemanfaatan 20% anggaran pendidikan. Dengan peta jalan ini diharapkan mampu menjadi pedoman rencana pembangunan jangka menengah nasional 2025 hingga 2045. Pemirsa, beragam berita pilihan yang menjadi headline minggu ini kami rangkum dalam segmen Top of the Week. Pemirsa, artis Sandra Dewi membantah mendapat hadiah mewah dari suaminya Harvey Muiz, terdakwa korupsi timah. Dalam persidangan, Sandra Dewi bahkan mengklaim mayoritas aset yang tengah disita adalah miliknya hasil endorsement. Jadi saksi saya banyak kalau tas-tas ini endorsement dan tidak pernah dibeli oleh suami saya. Di hadapan majelis hakim, artis Sandra Dewi membantah suaminya Harvey Muiz sekaligus terdakwa korupsi timah memberikan dirinya tas-tas mewah. Sandra Dewi bahkan menyebut ratusan tas branded miliknya merupakan barang endorse dari 23 toko yang ia promosikan. Ada 23 lebih dari 23 toko-toko tas branded di Indonesia ini yang endorse saya, yang memberikan saya tas. Di mana ketika mereka memberikan tas itu, saya mempromosikannya di sosial media saya yang mempunyai pengikut 24,2 juta followers. Di mana ketika tas-tas itu datang, saya promosikan, saya unboxing, saya buka kotaknya, saya posting kalau tas ini di-endorse oleh toko apa. Ini sudah 10 tahun saja, tidak ada ratusan tas yang mulia sebenarnya. Sandra juga membantah mendapatkan hadiah mobil-mobil mewah dari suaminya di hari ulang tahunnya. Cincin pertunangan, cincin kawin? Ya itu bukan hadiah kalau cincin perkawinan kan dari awal. Yang hadiah ini kan membelikan mobil, membelikan itu kan hadiah itu. Membelikan mobil tapi bukan atas nama saya yang mulia. Karena ini dipakai bersama. Anak-anak saya pakai, beliau juga pakai. Ini pernah menjadi hadiah ulang tahun juga? Tampak seperti hadiah ulang tahun tapi bukan atas nama saya dan kami gunakan bersama. Saya, anak-anak, dan Pak Harvey. Tapi diberikan pada saat saudara ulang tahun? Pas. Pas ya. Di tengah bantahannya terhadap hadiah barang-barang mewah dari sang suami, Sandra Dewi justru terkesan flexing di tengah persidangan. Yang di depan rumah saya itu Mini Cooper, Rolls Royce, sama Alphard saya. Nggak pernah bercerita Pak Harvey punya mobil ini? Saya nggak ngerti mobil, Pak. Ya. Tidak tertarik. Oh, tidak tertarik. Okay. Sandra juga membantah 141 logam mulia miliknya yang turut disita Kejagung juga bukan pemberian suaminya, melainkan endorsement sebagai brand ambasador sejumlah merek perhiasan dan hadiah dari keluarga. Tak hanya itu, Sandra juga membantah terkait kepemilikan jet pribadi yang disangkakan pada suaminya. Sandra juga mengaku telah melakukan perjanjian pisah harta dengan Harvey Muiz sebelum menikah.
Dari Jakarta, Nisa Sahib, Zulkarnain, iNews melaporkan. KPK menetapkan Gubernur Kalimantan Selatan Sahbiri Nur sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa. Penetapan status terhadap Sahbirin dilakukan usai KPK menggelar operasi tangkap tangan. Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan operasi tangkap tangan di Kalimantan Selatan. Dari hasil OTT, KPK mengamankan uang tunai sebesar 10 miliar rupiah berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa di Pemprov Kalimantan Selatan. KPK menetapkan Gubernur Kalimantan Selatan Sahbiri Nur sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa. Dan karenanya kemudian disepakati atas peristiwa tersebut telah ditemukan bukti permulaan yang cukup terkait dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara atau yang mewakilinya di Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2024-2025 dan sepakat bahwa perkara ini untuk dinaikkan ke tahap penyidikan terhadap pertama, saudara SHB, 2 saudara SOL, 3 saudara YUL, 4 saudara AMD, 5 saudara FEB. Namun Sahbirin belum berhasil ditangkap dan KPK masih melakukan pengejaran. KPK telah menahan 6 orang tersangka termasuk pihak swasta karena terbukti melakukan dan menerima suap. Mereka ditahan selama 20 hari ke depan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Jelang pelantikan dirinya sebagai Presiden, Prabowo Subianto memberi sinyal ihwal menteri yang akan menjabat dalam kabinet barunya. Prabowo memberi bocoran banyak menteri lama yang akan kembali menjabat. Menteri yang akan datang ya banyak juga yang berada di kabinet yang sekarang. Tetapi saya lihat adalah begini. Pada ujungnya setiap penerima mandat dari rakyat memikul tugas dan tanggung jawab yang tidak ringan. Dan kalau kebetulan orangnya masih bagus, pasti kita akan minta untuk ikut lagi. Dan saudara-saudara, untuk masuk ke pemerintahan di Indonesia itu menuntut pengorbanan. Sementara itu saat menghadiri Rakornas Legislatif Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, Presiden terpilih Prabowo Subianto juga meminta partai politik koalisinya yang mendapatkan jabatan menteri agar tidak memanfaatkan posisi untuk mencari uang dari APBN dan APBD. Poin penting yang disampaikan Presiden terpilih Prabowo Subianto dalam sambutannya pada acara Rapat Koordinasi Nasional Legislatif PKB, yakni menekankan agar para menteri yang ditugaskan oleh partai politik koalisinya tidak mencari untung dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Koreksi diri, saya sudah sampaikan kepada semua partai yang mau bergabung dalam koalisi saya terang-terangan saya katakan. Semua ketua umum, semua perwakilan saya katakan, saudara-saudara, jangan menugaskan menteri-menteri yang saudara tunjuk di pemerintah yang akan saya pimpin, jangan saudara tugaskan untuk cari uang dari APBN, APBD. Zamannya sekarang susah. Ini zaman digital, ini zaman teknologi, ini zaman pengamatan sangat cepat. Jangan coba-coba. Namun Prabowo juga mengakui jika partai politik dan institusi membutuhkan sumber daya untuk bisa bergerak. Ia menekankan sumber pendanaan partai politik harus diperoleh melalui cara yang benar dan tidak bertentangan dengan hukum, yakni dengan mengelola kekayaan sumber daya negara yang memiliki potensi ekonomi sangat besar. Presiden Joko Widodo menegaskan tidak ikut campur dalam rancangan kabinet pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Namun jika Prabowo mengajaknya berdiskusi, Jokowi mengaku tidak akan menolak. Tunggu saja hari
Senin seminggu lagi menteri-menterinya akan dilantik. Kalau mau tahu menterinya siapa-siapa, tanya ke Pak Ahmad Muzani. Jangan tanya ke saya yang berkaitan dengan itu. Karena orang akan langsung negativisme tadi. Saya ikut-ikut intervensi, enggak. Saya pun juga tidak mau diintervensi untuk urusan hak prerogatif. Jadi sama, saya juga tidak ingin ikut-ikutan. Tapi kalau ditanya, ya saya jawab. Kalau ditanya, kalau nggak ditanya, saya nggak akan jawab. Pak, gimana ini? Menurut Bapak, Pak Andri Rosadi? Nah, saya jawab. Kalau enggak. Meskipun kemarin kita makan malam 2,5 jam, enggak. Kalau enggak ditanya, saya enggak akan. Karena saya sama, saya juga tidak mau hak prerogatif saya diintervensi siapapun. Itu hak yang diberikan pada rakyat, kemudian dalam pemilu ditransfer ke saya. Pemirsa, beredar informasi adanya kementerian baru yang sebagian merupakan pengembangan dari kementerian yang ada. Selain itu, beredar juga informasi ada 13 komisi yang diduga akan dibentuk DPR beserta mitra-mitranya. Namun Wakil Ketua DPR RI Adis Kadir menyebut komposisi komisi masih dibahas dan baru akan diumumkan 14 Oktober 2024. Terdapat beberapa kementerian baru yang sebagian merupakan pecahan dari kementerian yang ada saat ini. Di antaranya yaitu Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perumahan Rakyat, Kementerian Transmigrasi, Kementerian Hukum, kemudian Kementerian HAM, Kementerian Pariwisata, Kementerian Ekonomi Kreatif, Kementerian Pekerja Migran Indonesia, dan Badan Gizi Nasional. Berikutnya adalah 13 komisi yang muncul dari surat yang beredar, yaitu Komisi 1 yang membidangi pertahanan luar negeri dan informatika. Komisi 2 membidangi pemerintahan dalam negeri, pertanahan, dan pemberdayaan aparatur. Komisi 3 yang membidangi penegakan hukum. Komisi 4 membidangi pertanian, kehutanan, dan kelautan. Komisi 5 membidangi infrastruktur dan perhubungan. Komisi 6 membidangi perdagangan, kawasan perdagangan, dan pengawasan persaingan usaha. Komisi 7 membidangi perindustrian, UMKM, ekonomi kreatif, pariwisata, dan sarana publikasi. Komisi 8 membidangi agama, sosial, perempuan, dan anak. Komisi 9 membidangi kesehatan, ketenagakerjaan, dan jaminan sosial. Komisi 10 membidangi pendidikan, olahraga, dan riset. Komisi 11 membidangi keuangan, perencanaan pembangunan nasional, moneter, sektor jasa keuangan. Komisi 12 membidangi energi, sumber daya mineral, lingkungan hidup, dan investasi. Dan terakhir, Komisi 13 yang membidangi hukum dan HAM. Namun sekali lagi jumlah dan komposisi komisi di DPR tersebut baru sebatas rumor berdasarkan surat yang beredar. Pengumuman resminya akan disampaikan pada 14 Oktober mendatang. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Siang. Pemirsa, lomba maraton berskala internasional atau Jakarta Running Festival diikuti puluhan ribu peserta baik masyarakat lokal maupun mancanegara di Istora Senayan, Gelora Bung Karno. Di hari kedua gelaran Jakarta Running Festival 2024, peserta lomba maraton berskala internasional ini akan mengikuti kategori half marathon dan full marathon. Untuk mendukung kegiatan ini, polisi kembali melakukan rekayasa lalu lintas di sejumlah ruas jalan Jakarta. Sejumlah ruas jalan di Jakarta ditutup sejak dini hari pukul 3 hingga pukul 9 pagi tadi.
Karena adanya JRF 2024 ini, kegiatan Car Free Day di Sudirman Tamrin, Jakarta juga ditiadakan. Sebelumnya, Jakarta Running Festival dihadiri oleh ribuan pecinta lari yang antusias mengikuti kategori 5K dan 10K. Sejumlah ruas jalan di Jakarta ditutup pun mulai dari pukul 4 hingga 8 pagi. Antusias tinggi dari pecinta maraton menyemarakan Jakarta Running Festival. Tak hanya masyarakat dari Jakarta dan sekitarnya, namun ada juga yang datang dari berbagai provinsi di Indonesia hingga dari luar negeri. Jakarta Running Festival berlangsung dari pukul 4.30 pagi hingga 8 pagi dan terbagi dalam berbagai kategori, yakni kategori 5K. Jakarta Running Festival berlangsung dari pukul 4.30 hingga 8 pagi dan terbagi dalam berbagai kategori, yakni kategori 5K dan 10K. Dengan adanya kegiatan ini, sejumlah ruas jalan di Jakarta dari kawasan GBK hingga Bundaran HI diberlakukan penutupan jalan dari pukul 4 hingga 8 pagi. Gila, banyak banget orang-orang di sini, runnersnya, antusiasnya keren banget. Terus kan kita clear area ya, jadi benar-benar tracknya itu gede, jadi nggak numpuk gitu. Udah lama sih, udah 2 bulan lalu kayaknya deh. Udah dari 2 bulan yang lalu? Iya. Gimana tadi larinya nih? Aman sih, mantap. Seru banget. Tadi dapat juara nggak? Enggak, saya 1 jam 20 menit. Jakarta Running Festival masih akan berlangsung hingga hari ini 13 Oktober 2024. Dan penutupan jalan akan dilakukan kembali dari kawasan GBK hingga ke kawasan Bundaran HI dari pukul 3 hingga 9 pagi nanti. Dari Jakarta, Wenda Nura, Ilham Charkasih, Ainus melaporkan. Pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas siang ini. Kami telah terhubung dengan Bribda Eklesia dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan. Selamat siang, Bribda Eklesia. Bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melapor? Baik, terima kasih Reza dan selamat siang pemirsa. Bersama kami dari NTMC Korlantas Polri akan menginformasikan situasi arus lalu lintas langsung dari kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Seperti yang tampak di layar kaca Anda, situasi arus lalu lintas pada siang hari ini tampak cukup ramai dan mengalir dengan lancar dari berbagai arah, dari arah akan menuju ke arah Semanggi maupun di arah sebaliknya tampak cukup ramai namun tetap lancar. Begitu pula dari arah Saharjo yang akan menuju ke arah Kalibata juga tampak ramai dan lancar pada siang hari ini. Kecepatan perlambatan hanya terjadi jelang traffic light saja di kawasan ini yang berimbas ke belakang. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara untuk tetap berhati-hati mematuhi rambu lalu lintas dan juga tetap berhenti di belakang garis stop pada saat mengantri jelang traffic light. Dan dikarenakan di kawasan ini terdapat busway, kami menghimbau untuk tidak menggunakan lajur busway sebagai lajur kendaraan Anda karena dapat membahayakan keselamatan diri Anda. Dan juga untuk tetap menjaga jarak maksimal kecepatan kendaraan Anda dan juga jarak aman kendaraan lainnya. Dan kami informasikan bahwa operasi Zebra 2024 akan berlangsung pada besok hari tanggal 14 hingga tanggal 27 Oktober 2024 dan operasi ini dilaksanakan untuk meningkatkan kedisiplinan saat berkendara dan juga menekan angka kecelakaan yang terjadi. Untuk itu kami menghimbau kepada seluruh pengendara untuk tetap mematuhi rambu lalu lintas serta marka jalan yang berlaku dan tidak lupa untuk melengkapi surat-surat kendaraan Anda pada saat sedang berkendara. Dan bagi Anda pemirsa yang ingin mendapatkan informasi situasi arus lalu lintas selengkapnya dapat menghubungi call center kami di 15669 atau melalui SMS Center di 9119. Selamat beraktivitas, hati-hati di jalan dan salam presisi. Demikian Bribda Eklesia melaporkan, kembali kepada Reza. Silakan. Terima kasih Bribda Eklesia atas laporan Anda dari kawasan Pancoran, Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali dan salam presisi.
presisi. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memastikan Kevin Dix resmi bergabung dengan Timnas Indonesia. Bek yang membela FC Copenhagen ini diharapkan bisa bergabung bersama skuad Garuda pada November 2024. Kekuatan Timnas Indonesia yang sedang mencari tiket ke Piala Dunia 2026 akan bertambah dengan kedatangan bek dari klub FC Copenhagen, Kevin Dix. Bergabungnya Kevin Dix dengan skuad Garuda diumumkan langsung oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir lewat unggahannya di Instagram. Dalam fotonya, Erick Thohir bersalaman dengan Kevin Dix. Gestur ini biasanya diartikan bahwa proses naturalisasi akan segera berjalan. Kevin Dix memiliki garis keturunan Indonesia dari kakek dan neneknya yang merupakan kelahiran Ambon, Maluku. Bahkan Kevin memiliki marga, yaitu Bakar Besi. Kevin Dix berposisi sebagai bek tengah dengan tinggi badan 186 cm dan usia 28 tahun. Ia memiliki harga pasar yaitu 69,53 miliar rupiah. Kevin Dix memiliki kemampuan serba bisa di lini pertahanan. Dix mampu bermain di pertahanan kiri, tengah maupun kanan. Ia juga memiliki akurasi umpan dan penguasaan bola yang sangat baik. Dengan kemampuan yang dimiliki Kevin Dix, PSSI tengah mendorong percepatan proses naturalisasinya. PSSI juga berharap Dix bisa membela Indonesia pada jeda internasional November 2024 mendatang.